Rakyat yang bahagia tidak suka kalau diperes-peres, tidak suka dipungli-pungli, tidak suka pajaknya seenaknya dinaik-naikin. Ya kan? Kita menutup kebocoran-kebocoran dengan tidak menambah tarif pajak. Ya, ini yang saya mau tegaskan supaya kan banyak kawan-kawan pengusaha akan cemas. Tidak ada kenaikan tarif pajak. Begitu saya dilantik jadi Presiden Republik Indonesia, pada saat itu saya akan cari bukti-bukti korupsi semua itu. Dan pada saat itu, mulai saat itu, saya akan kejar koruptor-koruptor itu. Bila perlu, sampai ke Antartika, sampai ke padang pasir yang paling jauh, akan saya kejar. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan. Cara mengembalikannya bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan loh ya. Tapi kembalikan. Indonesia saat ini bersiap-siap ambruk. Kenaikan PPN 12% bisa picu inflasi tinggi tahun depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan pemerintahan Prabowo untuk tetap memberlakukan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN naik dari 11% menjadi 12% yang akan diberlakukan 1 Januari tahun depan saat ini memicu banyak tanggapan, termasuk guyuran insentif yang diberikan untuk membentengi dampak kenaikan tarif PPN tersebut. Di sini ada banyak prediksi. Kebijakan kenaikan PPN 12% ini sangat begitu beresiko untuk memicu inflasi yang tinggi, yaitu pada tahun depan. Karena hal ini bisa membuat tekanan ekonomi semakin dalam, khususnya bagi kelompok menengah ke bawah. Intinya yang bisa saya sampaikan adalah Prabowo Gibran tidak akan menaikkan tarif pajak. Ya, Prabowo Gibran juga tidak akan mengejar rakyat banyak, apalagi mahasiswa, apalagi pemilik motor. Enggak, karena kami sudah menemukan sumber-sumber penerimaan yang memang harus kita terima. Berdasarkan kalkulasi kenaikan PPN menjadi 12% yang sebelumnya dikatakan untuk barang-barang mewah ini tentu saja akan berimbas menambah pengeluaran kelompok miskin yang akan semakin memperburuk ekonomi masyarakat. Fenomena penurunan kelas menengah menjadi miskin semakin rentan terjadi. Dan bukan hanya kebijakan PPN, pajak kendaraan bermotor atau option pajak juga naik sangat begitu tinggi, yaitu sebesar 66%. Pemirsa, pemerintah akan menerapkan option pajak kendaraan sebesar 66% pada 5 Januari 2025. Padahal dulu Prabowo pernah berjanji, yaitu dalam sebuah kampanye Pilpres kemarin, tidak akan menaikkan pajak jika sampai dirinya terpilih menjadi presiden. Dirinya mengatakan ingin membuat penerimaan pajak menjadi lebih baik dan efisien. Ini apa nih, banyak pengusaha di sini, kalau saya bicara pajak pasti resah. Pajak masalahnya adalah bagaimana kita lebih efisien mengumpulkan yang itu, bukan naik-naikin pajak setinggi-tingginya, ya kan? Jadi yang kita bicara adalah bagaimana penerimaan itu lebih baik, lebih efisien, dan lebih luas. Prabowo juga mengatakan tax ratio Indonesia masih jauh di bawah negara tetangga, yaitu pada tahun 2023. Tax ratio Indonesia berada pada level 10,21%. Kalau kita lihat tax ratio kita dan revenue ratio kita masih jauh di bawah tetangga-tetangga kita. Kalau kita lihat government revenue ratio saja to GDP, kita masih 12%. Kamboja sudah 18%. Thailand sudah 18%. Vietnam 18%. Saya bertanya, apa bedanya kita sama Kamboja? Ya kan? Apa beda kita sama Thailand, sama Vietnam? Sama kok, kita orang Asia. Ya kan? Sama. Kalau mereka bisa, kenapa kita tidak bisa? Di sisi lain,
Prabowo juga menyinggung soal kekayaan negara yang sangat begitu melimpah. Dan menurutnya, kekayaan ini belum dimanfaatkan dengan maksimal. Untuk itulah, Prabowo akan mengenjot program hilirisasi yang pernah digagas oleh Jokowi. Strategi kita adalah hilirisasi. Kita sudah punya peta yang kita sebut nanti peta roadmap strategi untuk 21 komoditas prioritas hilirisasi. Yang penting bahwa nikel itu salah satu mineral yang sangat dibutuhkan oleh berbagai industri di dunia, ya. Antara lain ya industri baterai, tapi industri-industri lain juga sangat membutuhkan. Kita lihat hasil nikel kalau menjadi nikel sulfat itu meningkatnya 11 kali. Ya, dampak hilirisasi ini kita lihat nih. Sekarang aja kita sudah naik penghasilan kita luar biasa 10 kali. Tak cuma nikel, Prabowo juga bakal menggenjot program hilirisasi pada 21 komoditas unggulan Indonesia. Padahal hingga saat ini pemerintah baru menjalankan program hilirisasi untuk komoditas nikel, tembaga, timah dan bauksit. Janji Pak Prabowo ini semakin dikuatkan oleh pernyataan dari adiknya, yaitu Hasim Joyo Hadikusumo. Dirinya menjamin bahwa di era Prabowo tidak ada kenaikan tarif pajak yang bisa memberatkan rakyatnya. Kita menutup kebocoran-kebocoran dengan tidak menambah tarif pajak. Ya, ini yang saya mau tegaskan supaya kan banyak kawan-kawan pengusaha akan cemas. Tidak ada kenaikan tarif pajak. Wakil Ketua Dewan Pembina dari Partai Gerindra ini juga mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto berambisi untuk meningkatkan rasio pajak atau tax ratio Indonesia, yaitu mencapai 18 hingga 23%, menyamai Kamboja dan Vietnam. Pemerintahan Prabowo ke depan akan menutup celah-celah kebocoran dari kekayaan negara yang mengalir ke luar negeri, yaitu untuk meningkatkan penerimaan negara. Tapi fakta saat ini yang terjadi malah sebaliknya. Belum genap 100 hari, Prabowo sudah bersiap untuk menaikkan pajak PPN, yaitu di awal Januari 2025. Tentu saja, janji manis Prabowo ini banyak mendapat cibiran dari masyarakat. Bahkan di sini, yang membuat rakyat semakin dongkol, belum 100 hari menjabat sebagai presiden, Prabowo sudah ada niatan untuk memaafkan para koruptor. Pada sebuah video, Prabowo berjanji orang yang diduga melakukan korupsi atau orang yang sedang dalam proses hukum karena disangka melakukan korupsi dan orang yang telah divonis karena terbukti melakukan korupsi dapat dimaafkan oleh Prabowo dengan catatan jika mereka dengan sadar mengembalikan kerugian negara, yaitu akibat perbuatannya. Hal tersebut disampaikan oleh Prabowo, yaitu dalam pidatonya di hadapan mahasiswa asal Indonesia di Universitas Al-Azhar Mesir pada 18 Desember 2024. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan, tapi kembalikan dong. Bahkan yang membuat rakyat jengkel, Prabowo pun menyatakan bahwa mengembalikan uang rakyat yang dicuri itu bisa dilakukan secara diam-diam. Nanti kita beri kesempatan cara mengembalikannya, bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan loh ya, tapi kembalikan. Pernyataan Prabowo ini semakin menuai kontroversi. Di satu sisi, rakyat Indonesia menginginkan RUU perampasan aset untuk segera disahkan. Tapi fakta yang terjadi, Prabowo malah akan memaafkan para koruptor jika mau mengembalikan uang hasil korupsinya. Kalian masih ingat tidak, pada acara Golkar, Prabowo sempat menyinggung akan mengubah pilkada dipilih langsung oleh DPR. Tetangga kita efisien, ya. Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah. DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit. Kayak kita kaya, bener nggak? Ini sebetulnya begitu banyak ketua umum partai di sini, sebenarnya kita bisa putuskan malam hari ini juga, gimana? Di sana, Prabowo mengatakan bahwa keinginan Prabowo ini bisa diputuskan saat itu juga.
Dan di sini menjadi bukti, sebenarnya RUU perampasan aset juga bisa diselesaikan dari dulu sama Prabowo, Jokowi, dan koalisi besarnya. Tapi faktanya, hal tersebut pun tidak dilakukan. Padahal di sini masyarakat sangat begitu berharap Pak Prabowo bisa mendorong pembahasan serta pengesahan RUU perampasan aset tersebut. Bahkan di sini sebenarnya, selain membuat perpres, Prabowo pun bisa mengirimkan surat presiden atau surpres untuk menjadikan RUU perampasan aset sebagai prioritas utama agar segera dibahas di DPR. Apalagi ternyata fakta mengatakan bahwa RUU perampasan aset tersebut ternyata tidak dimasukkan dalam prolegnas di DPR. Padahal dengan undang-undang ini, pemerintahan Prabowo dianggap dapat memulihkan aset negara yang untuk kemudian bisa dimanfaatkan dalam mendukung percepatan sejumlah program prioritas yang lain. Disinilah banyak masyarakat yang sangat begitu kecewa. Seorang macan podium yang sebelumnya dengan gahar mengatakan akan mengejar para koruptor sampai ke benua Antartika, tapi saat ini malah seperti kucing yang kurang tenaga. Bagaimana menurut kalian atas wacana Prabowo yang memaafkan para koruptor ini? Tulis ya jawaban kalian di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.